Majelis GKJ Cimahi dengan penuh sukacita mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat mengikuti ibadah secara online ataupun ibadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita mendapat berkat-Nya melalui ibadah ini. Ada beberapa warta yang perlu mendapatkan perhatian kita bersama. Pengumpulan persembahan kebaktian bisa dilaksanakan dengan cara ditransfer melalui Bank BRI Unit Pasar Atas Cimahi dengan nomor rekening 4120 01017947 534 atas nama Gereja Kristen Jawa Cimahi, atau melalui ketua wilayah atau anggota majelis yang berada di masing-masing wilayah. Mohon perhatiannya. Kemudian program khusus bahwa sehubungan rumah pastori saat ini akan dijual, maka Majelis GKJ Cimahi perlu menyiapkan sewa atau beli rumah pastori yang baru. Untuk itu majelis membuka kembali persembahan program khusus untuk keperluan pengadaan rumah pastori. Perjamuan kudus sedunia pada kebaktian hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 akan dilayankan perjamuan kudus sedunia. Demikian warta jemaat, mohon perhatiannya. Panggilan beribadah, jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita memuji nama Tuhan dari PKJ 219 ayat yang pertama. Di saat ini kuangkat tembang. Saat ini ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur padanya. Umat yang dikasihi Tuhan, kita akan menguduskan ibadah kita pada kesempatan saat ini dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 451, bila Yesus berada di tengah keluarga. Bila Yesus berada tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia.
Saudara-saudara, saat ini kita diajak untuk mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 menjadi dasar dalam pengakuan dosa. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Kami undang untuk berdoa secara pribadi. Tuhan, tolonglah dan ampunilah kami. Mampukan kami agar kami hidup. Kami berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat, kami undang untuk menyanyi dari PKJ 37 ayat yang pertama dan kedua. Bila ku renung dosaku. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu, perlindungan-Mu, di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku. Kasih sayang-Mu, pengharapan-Ku, ucapan kasih setia-Mu, selalu ku rindu. Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayang-Mu, perlindungan-Ku, di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku. Kasih sayang-Mu, pengharapan-Ku, ucapan kasih setia-Mu, selalu ku rindu. Jemaat, kami undang untuk berdiri. Terimalah sabda kekuatan dari Tuhan yang diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-11. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, yang saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikianlah sabda kekuatan dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita menyanyikan nyanyian kesanggupan dari KP 99 ayat yang pertama dan ketiga. Bahasa Cinta. Yang rukun dan
ajarilah kami pasal cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami pasal cintamu, agar kami dekat padamu. Andai kata ku termakan milikku semua, namun hati tiada cinta, tak mungkin bahagia. Ajarilah kami pasal cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami pasal cintamu, agar kami dekat padamu. Umat dan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan untuk hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam kerajaan surga yang mulia, mengucap syukur di hari ini kami dapat kembali berkumpul bersama dengan keluarga kami untuk beribadah. Terlebih banyak peristiwa di hari ini yang akan kami rasakan di dalamnya. Baik itu saat kami memasuki minggu pertama bulan Oktober, yang merupakan bulan keluarga dalam sinode GKJ, dan juga di bulan ini ataupun di minggu ini kami memasuki perjamuan kudus sedunia, serta menjadi hari pekabaran Injil di Indonesia. Sehingga ya Allah, melalui ibadah saat ini kami kembali diingatkan dan dihayati akan kasih Allah di dalam kehidupan bersama. Baik itu dalam kehidupan bersama kami, dalam kehidupan keluarga Allah, dalam kehidupan keluarga di tengah-tengah persekutuan jemaat, dalam kehidupan keluarga di tengah persekutuan umatmu, bangsa ini dan bahkan seluruh dunia. Dan sabdamu mengingatkan itu semua. Oleh sebab itu rapi hamba-Mu yang akan menyampaikan sabdamu ya Tuhan. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Inilah pembacaan Alkitab kita untuk kesempatan saat ini, yang terambil di dalam surat Efesus pasal yang kedua, ayat 11 sampai dengan 22. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal yang kedua ayat 11 sampai dengan 22. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahkan waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak, dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan persetujuan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan orang-orang keluarga Allah, dan anggota-anggota keluarga Allah,
yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, yang menghayatinya untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Shalom Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita mengucap syukur atas kasih Allah dapat beribadah bersama, meskipun tetap masih dengan menggunakan media online. Terlebih di hari ini, seperti yang saya doakan tadi, menjadi satu peristiwa besar di dalam kehidupan iman percaya kita. Ada 3 peristiwa hal yang akan kita lakukan di dalam satu ibadah minggu ini. Pertama, ini menjadi hari pekabaran Injil di Indonesia. Lalu yang kedua, ini menjadi hari perjamuan kudus sedunia, minggu pertama bulan Oktober. Dan yang ketiga, ini juga menjadi awal saat kita memasuki khususnya Sinode GKJ, bulan keluarga. Bayangkan 3 rangkaian luar biasa tadi dianyam menjadi satu kesatuan. Sehingga diharapkan nanti dalam semua rangkaian yang ada, apa yang kita dapat lihat, kita menjadi satu keluarga Allah di dalamnya, sesuai dengan tema kita. Iya, Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Kristus. Kalau kita lihat di dalam bacaan kita dan juga apa yang akan kita lakukan di dalam hidup kita pribadi lepas pribadi, ada beberapa hal yang dapat disampaikan. Yang pertama, terkait dengan tema kita, bagaimana kita dapat disatukan di dalam keluarga Allah. Yang pertama, itu dapat terjadi jikalau ada di dalam dan melalui Kristus. Di dalam Kristus dan melalui Kristus. Ini bagian yang pertama. Mengapa di dalam Kristus dan melalui Kristus? Ya, karena di dalam nama itulah kita dapat menyaksikan karya keselamatan yang sudah Ibu Bapak Saudara rasakan melalui apa? Pengorbanan. Oleh sebab itu di dalam nama Kristus dan melalui kasih Kristus itu jugalah kita dapat dipersatukan. Ini dia. Akan tetapi yang kadang bahkan sering terjadi, justru di dalam dan melalui Kristus itu kita terjadi apa itu? Ya saat ini banyak sekali, ya maaf kata, semacam perpecahan gitu ya. Beragam aliran yang terjadi. Sehingga semangat oikumenis terus dimunculkan, diwartakan di dalam kehidupan bersama. Ya memang ada ajaran yang berbeda, aliran yang berbeda. Akan tetapi jikalau kita bersama-sama kembali dihayati, menghayati di dalam dan melalui Kristus, kita yang dahulu, kata firman Tuhan tadi, jauh, sudah menjadi dekat. Kita yang dahulu bukan apa-apa di dalam kehidupan ini, menjadi kawan sekerja Allah. Oleh sebab itu inilah Ibu Bapak Saudara Kristen Kristus, kita diajak untuk kembali mengingat dalam rangka hidup dalam keluarga Allah. Kita diingatkan kembali. Akan tetapi bagaimana kaitan dengan yang dekat ini? Ya, di dalam dan melalui Kristus kita dipersatukan di dalamnya. Tapi dalam kenyataan banyak yang berbeda dalam kehidupan keluarga kita. Lalu apa yang menyatukan itu di dalam dan melalui Kristus tadi? Yang menyatukan adalah kasih Kristus. Meskipun kita berbeda, karena kasih itu yang menyatukan kita. Sehingga di dalam dan melalui Kristus. Ini bagian yang pertama. Lalu yang bagian yang kedua, Ibu Bapak Saudara Kristen Kristus, kita diajak untuk dapat menjadi manusia-manusia baru. Ini luar biasa ini. Saat ada di dalam dan melalui Kristus, ternyata ada satu hal
yang ada di dalam diri kita. Kalau melalui dan juga di dalam Kristus, faktor luar, akan tetapi ada di dalam diri kita juga, faktor dalam, intern diri kita. Kita diajak untuk dapat menjadi manusia baru. Manusia baru yang bagaimana? Yang sudah diubahkan oleh Allah di bagian yang pertama tadi, yang dari luar tadi. Sehingga inilah kita diajak untuk menjadi manusia baru. Caranya bagaimana? Pasti berat. Kita diajak untuk dapat dan mau berkorban. Namanya menjadi manusia baru. Nikodemus aja sampai bingung kan? Dalam rangka apa diskusi dengan Yesus? Harus dilahirkan kembali. Lalu bagaimana masuk ke rahim ibu lagi? Oh, bukan itu. Menjadi manusia baru adalah kita mengubah paradigma kehidupan kita 180 derajat. Yang dahulu mengandalkan orang lain, sederhananya, saat ini mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mengapa demikian? Karena kita adalah kawan sekerja Allah. Oleh sebab itu, melalui roti dan anggur perjamuan nanti yang akan kita nikmati bersama, itu menjadi wujud akan kita diyakini dan kita dimampukan untuk dapat menjadi manusia baru di dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Ini dia Ibu Bapak Saudara yang Kristus. Lalu bagian yang ketiga, umat mau dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus sebagai batu penjurunya. Ya, setelah kita menjadi manusia baru, Yesus menjadi batu penjuru. Ya, Yesus yang menjadi pandangan hidup kita. Inilah juga dalam kehidupan keluarga. Di tengah pergumulan kehidupan yang luar biasa saat ini di tengah pandemik, di tengah-tengah pergumulan kehidupan keluarga juga dalam rangka keluarga-keluarga muda mendampingi putra-putri yang pembelajaran jarak jauh ataupun yang sudah sebagian onsite. Ya, kita mau dibangun, kita mau Yesus sebagai batu penjurunya, yang kadang bahkan sering adanya persilangan pendapat, sehingga kita menjadi orang-orang yang sangat-sangat sensitif di dalamnya. Akan tetapi sabda Tuhan hari ini bagian yang terakhir, ayat 20, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Ya, rapi tersusun. Sudah rapi dulu, dirapihkan dulu, disusun dengan baik. Ya, ini dia hal yang luar biasa, rapi tersusun. Inilah Ibu Bapak Saudara yang Kristus, keberadaan kita yang dirapihkan oleh Allah, bukan hanya sebatas penampilan, akan tetapi iman, akan tetapi juga kehidupan. Terlebih dalam kesempatan saat ini, saat kita memasuki bulan keluarga, keluarga kita dirapihkan oleh Allah. Jikalau ada pergumulan, jikalau ada perselisihan, jikalau ada silang pendapat, melalui sakramen perjamuan yang akan Ibu Bapak nikmati di rumah masing-masing, inilah menjadi bagaimana Allah merapihkan kehidupan itu, bagaimana Allah merapihkan kehidupan pribadi lepas pribadi, kehidupan keluarga, sehingga dapat memuliakan Allah di dalamnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
kasih-Mu, kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Dada. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Dan bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya, marilah kita mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang kami sembah dalam kerajaan sorga yang mulia, di hari ini kami kembali diingatkan saat kami dijadikan satu keluarga Allah, baik itu secara pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan pelayanan kami, bahkan di kehidupan kami yang lainnya ya Allah. Yang dapat mempersatukan adalah kasih Kristus di tengah perbedaan, kasih yang penuh dengan pengorbanan,
kasih yang penuh dengan pengharapan, kasih yang penuh dengan pengampunan. Itu yang menyatukan kami. Bahkan saat Tuhan memampukan kami, melayakkan kami dalam setiap kehidupan kami, terlebih saat kami nanti akan menerima roti dan anggur perjamuan, itulah bukti nyata Tuhan melayakkan kami di dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan mampukan kami melangkah, memperbarui kehidupan kami menjadi manusia-manusia baru yang hidup bersama dengan Allah, yang selalu diberkati dalam hidup kami, baik secara pribadi maupun keluarga kami. Tuhan pulihkan karena kami memfokuskan hidup bersama dengan Allah. Dan kami meyakini ada kuasa Tuhan Yesus Kristus yang memampukan kami. Inilah seru dan doa kami. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Sebagai ungkapan syukur kepada Allah yang penuh kasih, marilah kita memberikan yang terbaik bagi Dia dalam persembahan. Sebagai yang tertulis di dalam Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sambil mengumpulkan persembahan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 235 bait yang pertama. Ku dengar berkat-Mu turun. Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Kita haturkan persembahan yang sudah terkumpul ke hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas berkat kasih dan kemurahan-Mu yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pada hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Firman yang dapat menjadi tuntunan dalam hidup kami dan menguatkan iman percaya kami kepadamu. Dan iman yang selalu mengingatkan kami akan hidup kami, supaya kami semakin benar di hadapan-Mu. Berkati Bapak Pendeta Setiawan Hartanto yang menyampaikan firman-Mu. Tuhan beri kesehatan, kekuatan, kesetiaan di dalam menjalankan tugas pelayanannya. Berkati pula keluarganya dengan berkat-Mu yang berlimpah-limpah. Kami juga berdoa untuk pelayanan-pelayanan di GKJ Cimahi. Tuhan berkati supaya pelayanan di GKJ Cimahi semakin maju dan berkembang, dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Sebagai ungkapan syukur kami, telah kami kumpulkan persembahan pada hari ini. Meski tidak layak dibanding berkat-Mu yang berlimpah-limpah pada kami. Berkati dan kuduskan persembahan ini, agar dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan pelayanan di GKJ Cimahi, sehingga nama-Mu semakin dimuliakan. Berkati petugas yang mengelola persembahan ini, beri hikmat kemampuan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus seperti yang sudah diwartakan di dalam warta gereja. Oleh sebab itu, sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman, yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Menjelang Tuhan Yesus disalib, Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata,
Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjamuan yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sakramen perjamuan mengingatkan kita akan penyelamatan Allah, keberadaan kita sebagai keluarga Allah, perjamuan yang sempurna di sorga, dan pemberitaan tentang kematian Yesus sampai ia datang. Oleh sebab itu, sebelum menerima sakramen perjamuan, marilah kita menguji diri sendiri dengan bertanya sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita mengakui bahwa kita dahulu berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Yesus Kristus? Kedua, apakah kita bersedia menyerahkan diri kepada Allah dengan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus sampai sebagai ungkapan syukur atas anugerah keselamatan? Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, saat kami akan menerima roti dan anggur perjamuan, mampukan kami untuk dapat mengintrospeksi diri, sehingga roti dan anggur perjamuan tersebut dapat kami rasakan, dapat menjadi berkat dalam hidup kami, mengubah hidup kami. Terlebih untuk anak-anak kami, yang hari ini pertama kali bagi mereka menikmati roti dan anggur perjamuan kudusnya. Dalam kasih Kristus, amin. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perjamuan kudus hari ini, kita akan bersama-sama menikmati roti dan anggur. Akan tetapi kami akan mengundang anak-anak yang kemarin, minggu lalu, baik itu pengakuan iman percaya maupun baptis dewasa. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini saya akan mengundang Saudara Daniel dan juga Naomi. Silakan maju ke depan. Saudara Yohanes Ronaldinho dan Yunita, silakan maju ke depan. Ibu bapak di rumah, monggo dipersiapkan juga roti dan anggur perjamuan, baik yang sudah mungkin disiapkan oleh majelis ataupun di rumah yang masing-masing menyiapkan roti dan anggur perjamuan. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang dari persekutuan kita dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan mengingat dan percaya akan karya pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, sehingga kita memperoleh keselamatan darinya. Terimalah roti ini. Kita akan makan bersama. Dengan mengingat dan percaya akan karya pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, sehingga kita memperoleh keselamatan darinya. Terima dan makanlah roti ini. Anggur yang dituangkan di dalam cawan ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah anggur ini. Dengan mengingat dan percaya akan karya pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus yang dikorbankan di atas kayu salib, sehingga kita memperoleh keselamatan darinya. Terima dan minumlah anggur ini. Mengucap syukur atas karya Allah, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa.
mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan saat ini, roti dan anggur yang sudah kami nikmati, terkhusus untuk anak-anak kami yang hari ini pertama kali mereka mengikuti sakramen perjamuan. Biarlah melalui sakramen ini, iman mereka selalu dikuatkan di dalam menghadapi pergumulan hidup mereka. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Kami persilakan untuk kembali duduk ke tempat masing-masing. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai ungkapan syukur kita yang sudah kita naikkan dan yang sudah kita berikan melalui persembahan perjamuan kudus, dan saat ini kita akan membawanya di dalam doa. Oleh sebab itu umat saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdiri. Terima kasih ya Allah untuk berkat kasih Tuhan, sehingga di hari ini, minggu pertama bulan Oktober, saat kami juga memasuki bulan keluarga, kami mengikuti sakramen perjamuan. Biarlah melalui roti dan anggur yang telah kami nikmati dan melalui persembahan sebagai ungkapan syukur kami, itu menjadi tanda akan kehidupan baru bersama dengan Allah. Hanya dalam nama anakmu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap bangkit berdiri, mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 408. Di jalanku, ku diiring. Umat yang dikasihi Tuhan, bertolong-tolonglah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah di dalam kehidupan ini, dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Haleluya.